Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabtu pagi ini kita lanjutkan materi kita 2 minggu yang lalu dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah pada hukum masalah haid, nifas dan juga istihadah karangan Habib Abdurrahman Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Sebelumnya kita baca Fatihah buat pengarang kitab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila sayyidatuna Fatimah Zahra, sayyidina Ali bin Abi Thalib, sayyidina Hasan wa Husain, summa arwah auliya wa syuhada sholihin wal a'immati rasyidin fal jamal fal baqi fal ma'lama bagi muqaddam Syekh Bakar bin Salim Muhajir Muhajirman Syekh Sultanah. Summa ila Habib Abdurrahman Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Al-Fatihah. Amin. Kita lanjutkan materi kita, bahwasanya kita sudah sampai pada macam yang ketujuh dari perempuan yang istihadah, yaitu al-mutahayyirah an-nasiyah li waqtil haid wa dzakirah lil adat. Jadi kita sampai pada macam-macam istihadah, yaitu macam yang ketujuh, di mana perempuan itu bingung. Dia lupa waktu haidnya, tetapi dia hanya ingat bilangan atau jumlah hari dia haid. Sekedar mengingatkan bahwasanya dalam macam yang ini itu dibagi 3 waktu. Ada waktu dimungkinkan keluarnya haid, yang kedua waktu haid secara yakin, dan yang ketiga adalah waktu berhentinya atau waktu dimungkinkan berhentinya darah haid. Perlu saya ingatkan, orang yang istihadah berarti dia keluar darah secara terus-menerus. Boleh jadi selama 1 bulan 30 hari dia keluar darah secara terus-menerus. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan wa yustaratu li hukmil madhkur syartani, dan disyaratkan lil hukmil madhkur, bagi hukum yang disebutkan, yaitu hukum al-mutahayyirah an-nasiyah li waqtil haid adz-dzakirah lil adat, syartani, ada 2 syarat kalau perempuan yang istihadah mau dimasukkan ke hukum yang macam yang ketujuh ini. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama, anta'lam qadrud daur. Yang pertama, walaupun dia lupa waktunya, tetapi paling tidak anta'lam qadrud daur, dia tahu perkiraan masa haidnya. Boleh dia lupa kapan mulainya, kapan berhentinya, boleh. Tetapi minimal dia ingat kira-kira kapan biasanya dia mulai haid. Contoh, awal bulankah, tengah bulankah, atau akhir bulankah. Masalah dia lupa tanggal nggak masalah. Yang penting dia ingat perkiraan masa haidnya. Di sini dikatakan falau qalat, maka jika dia berkata haidi khamsata asyara, jika dia berkata haidku itu jatahnya 15 hari. Perempuan jatah haid dalam sebulan itu 15 hari. Lebih dari 15 hari maka jatuhnya dia istihadah. Wabtida dauri yaum kadza, dia bilang dimulai masa haidku hari tertentu, hari ini misalnya dia bilang, atau misalnya kita ambil contoh hari Senin. Wala a'rif, tetapi aku tidak tahu qadrud daur, masa perkiraan
haidku, fala faidah fima hafizat, maka tidak berfaedah atau tidak ada manfaatnya fima hafizat, dari apa yang dia ingat. Misal perempuan, dia cuma ingat saya dulu haidnya bulan lalu itu hari Senin, cuma lupa Seninnya tanggal berapa, awal bulan kah, minggu kedua kah, minggu ketiga kah, atau minggu keempat. Wah, kalau yang begini nggak bisa dimasukkan ke macam istihadhah yang ketujuh. Terus dia dimasukkan ke macam istihadhah yang mana? Lil ihtimalil madhkur, karena ketidakpastian dari apa yang disebutkan, fahukmuha, maka hukumnya hukmul mutahayyirah mutlaqah. Maka kalau perempuan yang dia nggak ingat sama sekali perkiraan masa haidnya, dia nggak tahu awal bulan, akhir bulan, atau pertengahan bulan, maka hukumnya hukmul mutahayyirah mutlaqah. Maka dia dimasukkan ke dalam hukum perempuan yang mutahayyirah mutlaqah, atau dia bingung secara mutlak. Jadi dia udah nggak ingat apa-apaan. Ya, maksudnya dia nggak ingat berapa hari, dia nggak ingat kapan mulainya dia haid gitu. Jadi dia dimasukkan ke hukum al-mutahayyirah mutlaqah. Yang kedua, syarat yang kedua, anta'lam, dia tahu ibtida ad-daur, dia tahu dimulainya masa haidnya. Yang tadi juga balik lagi ke contoh yang tadi saya sebutkan, dia tahu kapan mulainya, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Itu aja minimal yang dia ingat, maka dia sudah bisa dimasukkan ke macam yang ketujuh, yaitu mutahayyirah an-nasiyah liwaqtil haid wa dzakirah lil adat. Falau, maka jika lam ta'lam, dia tidak mengetahui ibtida'ahu, dimulai haidnya, kana laha, maka baginya hukmul mutahayyirah mutlaqah. Kalau dia udah nggak tahu mulai masa haidnya, maka dia sudah bisa dipastikan masuk ke dalam hukum al-mutahayyirah mutlaqah, atau perempuan yang bingung secara mutlak. Ka'an qalat, sebagaimana jika dia mengatakan, kana haidi khamsata asyara, jatah haidku itu 15 hari, adlal tuha, tetapi aku benar-benar tidak tahu, fi dauri, pada masa haidku, wala a'rif, dan aku juga tidak tahu, siwa dzalika, yang lain daripada itu. Fala faidah, maka enggak ada faedahnya, fima dzakarat, dari apa yang dia sebutkan. Kalau dia enggak tahu permulaan kapan dia haid, yang tadi awal bulankah, tengah bulankah, atau akhir bulankah, maka udah enggak ada faedahnya, dia enggak bisa dimasukkan ke macam yang ketujuh ini, maka langsung dia dimasukkan ke macam mutahayyirah mutlaqah. Kenapa? Li ihtimalil haidi wat tuhri wal inqita'i fi kulli waqtin. Karena memungkinkannya dia haid, dia tuhur atau dia suci, wal inqita', dan juga berhenti haidnya, fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Jadi bisa aja dia tanggal 1 dia haid, tanggal 2 dia haid, bisa aja, karena kan nggak bisa dipastikan kapan dia mulai haidnya. Di sini ada contoh. Wa min amsilatil mutahayyirah, dan di antara contoh-contoh al-mutahayyirah, perempuan yang bingung, an-nasiyah liwaqtil haid, yaitu dia lupa waktu haidnya, adz-dzakirah lil adat, tetapi dia ingat bilangan haidnya, malau qalat, jika dia mengatakan, kana haidi sittata ayyam. Ya, biasanya haidku, haidi
sittata ayyam, 6 hari, minal ashril awal, daripada 10 hari pertama, min kulli syahrin, daripada setiap bulannya. Nah, berarti di sini jelas adatnya banyaknya dia haid itu 6 hari, dan juga dia tahu mulainya dia haid atau perkiraan masa haidnya dia tahu, yaitu dia bisa pastikan bahwasanya dia biasanya haid di 10 hari pertama setiap bulannya, walaupun dia nggak ingat tanggal berapa, tanggal 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah, 6 kah, dia nggak ingat. Yang dia cuma bisa pastikan dia haid pada 10 hari pertama setiap bulannya selama 6 hari. Nah, di sini dikatakan fal khamis wasadis, maka hari kelima dan hari keenam haid biyakin. Hari kelima dan keenam ini dia menjadi haid secara yakin. Jadi ini bisa dipastikan hari kelima dan keenam ini adalah hari haidnya secara yakin. Jadi kalau dikatakan hari haid secara yakin, maka dia dihukumkan menjadi perempuan yang haid, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh jima, nggak boleh baca Quran, nggak boleh megang Quran. Nah itu semua yang diharamkan pada perempuan yang haid pada hari kelima dan keenam, maka dia diharamkan melakukan ibadah yang diharamkan oleh perempuan yang haid. Nah, di sini dikatakan wa minas sabi', dan daripada hari ketujuh ilal ashir, dan sampai hari ke-10, yahtamilul inqita, dimungkinkan berhentinya darah, fatagtasil likulli fardin, maka dia wajib mandi bagi setiap waktu sholat yang dia mau sholat. Karena apa? Karena pada hari ke-7 sampai ke-10 dia jadi perempuan yang istihadah. Nggak pasti kalau itu dia lagi haid, tetapi bisa dipastikan dia dalam keadaan suci, atau bisa dipastikan bahwasanya dari hari ke-7 sampai hari ke-10 itu adalah hari-hari dimungkinkan berhentinya darah. Makanya kalau dia mau sholat atau dia mau ibadah, dia harus mandi setiap waktu sholat. Wa minal awal, dan daripada hari pertama ilal khamis, sampai hari kelima, yahtamilut turu fala ghasala. Hari pertama sampai hari kelima dimungkinkan keluarnya darah haid, fala ghasala, maka nggak perlu mandi. Jadi kalau dia mau sholat pada hari pertama sampai hari kelima nggak perlu mandi, karena itu hari-hari dimungkinkannya keluarnya darah haid. Yang perlu mandi dari 7 sampai 10 saja. Saya kasih gambaran di sini, ya. Mohon maaf kalau kurang bagus, tapi mudah-mudahan bisa difahamin. Nah ini, ya, perempuan tadi yang mutahayyirah tadi, dia mengatakan bahwasanya tiap bulannya dia biasa haid 6 hari, dan haidnya itu keluar pada 10 hari pertama setiap bulannya. Jadi saya bagi 3, hari pertama sampai hari ke-10, hari ke-10 sampai hari ke-20, hari ke-20 sampai hari ke-30, ini genap 1 bulan. Karena dia yakin dia keluarnya di 10 hari pertama tiap bulan, dan dia bilang kalau dia itu haid sebanyak 6 hari tiap bulannya. Jadi gini, saya ambil ilustrasi. Kalau seandainya dia haid tanggal 1, maka tanggal 1 sampai 6 ini dia haid. Tapi yang jadi masalah, dia nggak bisa memastikan tanggal berapa. Makanya itu yang disebut dia mutahayyirah. Jadi dikatakan 5 dan 6 inilah yang disebut haid secara yakinnya dia. Ini gimana? Ini haid
ini dia keluar darah, atau bisa dipastikan yang ini dia istihadhah, ini dia istihadhah. Di sini dia memungkinkan dimulainya keluar darah haid yang dia juga nggak bisa pastiin tanggal 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, dia nggak yakin. Dan juga kalau yang di sini 7 sampai 10 ini hari-hari dimungkinkan berhentinya darah haid, dan dia juga nggak bisa memastikan tanggal berapa dia berhenti haid bulan lalu. Jadi yang cuma bisa dihukumkan haid secara yakin adalah tanggal 5 dan 6 karena nggak ada syak di situ. Jadi kalau misalnya taruh deh misalnya dia haid tanggal 3, tanggal 5 sama 6 pasti haid. Misalnya dia mulai haid tanggal 4, tanggal 5 sama 6 dia sudah bisa dipastikan haid. Begitupun kalau seandainya haidnya mulainya tanggal 5, sudah bisa dipastikan tanggal 5 dan 6 hari-hari haid, sedangkan yang ini dia bingung, yang ini dia bingung. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, dia tidak ingat tanggal berapa dia haid, yang dia ingat cuma dia haid pada 10 hari pertama setiap bulannya. Jadi makanya dia disebut perempuan yang mutahayyirah. Jadi yang cuma bisa dihukumkan haid secara yakin 5 dan 6-nya. Selebihnya dia menjadi perempuan yang suci yang dalam keadaan istihadhah. Cuma bedanya yang di sini dia nggak perlu mandi, yang di sini dia perlu mandi setiap mau melaksanakan sholat fardu. Ya, saya yakin yang baru bergabung pusing, karena saya juga yakin yang biasa hadir tiap 2 minggu sekali di majelis taklim Sabtu pagi juga pusing. Jadi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah bukakan faham kita, Allah kasih kita kefahaman yang kita nggak sangka-sangka. Saya selalu ulangin pada kelas saya di kitab ini, insya Allah kebingungan itu awal dari kefahaman. Biar Allah saja yang fahamkan kita. Wallahu a'lam wa al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.